Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PKS sudah menyatakan banyak warga Jakarta kecewa terkait dengan kepemimpinan Heru hari ini ya. Ketika Anies Baswedan mengkritik sedikit menyinggung soal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Heru yang banyak dipotong, Heru mereka tidak terima dan mengatakan ya jangan kambing hitamkan saya. Kalau mau kontestan ya silahkan, kata Heru. Dengan pernyataan seperti itu saya kira Heru agak baper sedikit begitu kan ketika disindir. Karena pada kenyataannya adalah kalau menjadi pemimpin siapapun jangan baper kalau dikritik mereka. Artinya apa? Kalau mereka baper, semakin kuat dugaan-dugaan rakyat Indonesia bahwa kinerja Heru itu tidak ada apa-apanya. Kinerja Heru justru mereka ya tidak ada prestasinya begitu kan. Maka kalau menjadi pejabat itu siapapun begitu boleh mengkritik sana sini, boleh-boleh aja begitu. Asalkan ya tahu situasi dan kondisi begitu. Makanya saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian mereka lakukan begitu kan, yang mereka yang mereka kritik lalu kemudian dari raut wajah dari Heru mereka agak seolah-olah tidak terima begitu kan. Menurut saya pribadi sah-sah aja begitu. Dalam artian bahwa nggak usahlah mengatakan kambing hitam dan sebagainya. Terima aja apa adanya. Anies Baswedan dikritik kurang apa coba? PSI, PDIP pada waktu itu begitu kan. Dikritik habis-habisan. Ini PKS warga Jakarta mengatakan warga Jakarta kecewa dengan kepemimpinan Heru Budi, harap Anies kembali. Dan inilah salah satu contoh masyarakat mendeklarasikan Anies Baswedan menuju atau mendukung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya masyarakat DKI Jakarta menginginkan Anies Baswedan. Betapa luar biasanya ketika Anies Baswedan memimpin Jakarta, punya prestasi, punya gagasan, punya terobosan baru untuk mengembangkan untuk bisa DKI Jakarta semakin eksis ya, ada kemajuan di situ. Ini di era Anies Baswedan, di era Pak Jokowi saja, di era Pak Ahok saja kita lihat saja, bandingkan dengan Anies Baswedan jauh mereka, hanya janji doang begitu kan. Makanya saya kira sosok dari warga DKI Jakarta banyak yang kemudian menginginkan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon calon gubernur begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, banyak kritikan-kritikan yang dari netizen, wah kok bisa ya dalam dunia politik bagi kami santai-santai aja begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa Anies Baswedan ini sangat diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta ya. Mari kita baca ini. Warga Jakarta kecewa dengan kepemimpinan Heru Budi, harap Anies kembali ya. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Nur Wahid ya HNW menilai masyarakat Jakarta kekinian menginginkan Anies Baswedan kembali memimpin. Menurutnya justru masyarakat kecewa dengan kepemimpinan PJ Heru Jakarta Budi ya sekarang ini. Ya iyalah banyak yang kecewa karena pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan pemimpin yang tidak dipilih oleh rakyat itu berbeda begitu kan. Artinya apa? Artinya padahal Heru ini sudah bertahun-tahun mereka menjabat sebagai gubernur, PJ gubernur, tapi pada kenyataannya biasa-biasa aja mereka begitu. Tidak ada terobosan baru seperti Anies Baswedan. Padahal masyarakat DKI Jakarta itu sentral sekali begitu kan. Ketika mereka punya prestasi, wah luar biasa digoreng begitu kan. Digoreng, bahkan ya digoreng sampai internasional. Tapi pada kenyataannya kok di era Anies Baswedan saja yang kemudian punya prestasi lalu kemudian wah begitu kan. Tapi ya Heru hari ini kelihatannya tidak kedengeran dari beberapa media yang mengatakan bahwa Heru punya terobosan baru, punya ini dan itu. Malah yang kita dengar dari beberapa media-media yang ada bahwa Heru hanya mengacak-ngacak program dari Anies Baswedan. Itu yang saya amati sekarang ini begitu. Makanya masyarakat DKI Jakarta menginginkan Anies Baswedan. Pertama adalah religius, nasionalis, sesuai dengan pemilih-pemilih yang ada. Coba kita lihat saja pemilih-pemilih yang ada saat ini di DKI Jakarta ya. Orang melihat ya rasionalitas ya, harus punya prestasi, harus punya pengalaman dan sebagainya. Ini yang kemudian muncul dari pikiran dari masyarakat DKI Jakarta itu sendiri. Ya, saya kira
Ini saya kira bagus begitu kan untuk ke depan. Makanya Heru itu sudah tidak laku, bahkan surveinya sudah berapa? Sudah 0% mereka. Yang tentu PKS dipercaya oleh masyarakat Jakarta sehingga menjadi pemenang di Jakarta, dan rakyat Jakarta itu sebagian sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pejabat gubernur sekarang ini. HNW lantas membeberkan beberapa hal yang menandakan masyarakat kecewa ya usai Anies tak memimpin lagi Jakarta. Misalnya kalau tadi saya misalnya komunikasi kemarin suka dengan bersepeda, kemudian ya fasilitas bersepeda sangat dikurangi atau dibatasi. Misalnya masyarakat yang kemarin-kemarin sangat setuju dengan dihapuskannya PPB untuk tanah atau rumah yang bernilai di bawah 2 miliar, kemudian berlakukan lagi. Tentu mereka sangat kecewa. Nah, ini banyak yang kemudian seolah-olah kebijakan Anies Baswedan dikembalikan pada semula begitu kan ya. Masalah soal kebijakan bersepeda, terus kemudian pajak PBB dan sebagainya masih banyak di situ begitu. Lantas ya nampaknya Heru juga ingin mengincar posisi menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Mereka sudah berubah yang namanya yang tidak ada tulisan ya, tidak ada wajah-wajah siapapun, tapi muncullah baliho-baliho yang kemudian ada wajah Heru Budi, ada ini dan sebagainya begitu kan. Dan kami menurut saya pribadi sah-sah aja soal itu. Tergantung dari penilaian masyarakat yang ada. Makanya saya berasumsi apa yang kemudian dilakukan oleh Heru ini justru mereka kalau dikritik ya sabar-sabar aja, santai-santai aja, jangan baper begitu kan ya. Bahkan menurutnya masyarakat merasa kecewa menyampaikan keluhan kepada PKS meminta agar Anies memimpin kembali DKI Jakarta. Bahkan ia pun kini ya pasangan Anies Baswedan yang digadang-gadang dengan Sohibul Iman akan membawa Jakarta lebih baik. Kabarnya begitu ya. Tapi kita lihat saja apakah Sohibul Iman yang kemudian menjadi prioritas dibandingkan dengan Anies Baswedan, atau Anies Baswedan ya mereka berkoalisi dengan PDIP, wakilnya dari situ. Kita lihat saja. Nampaknya Anies Baswedan dengan PKS itu sudah satu, sama sebenarnya. Dari pendukung-pendukung mereka satu begitu kan. Artinya secara logika Anies Baswedan lebih mumpuni begitu kan ya. Ya bagaimana dengan PKS? Saya kira PKS kalau mereka memberikan kadernya seperti itu, saya kira tidak akan menemukan titik temu di situ begitu kan. Wah memang dari PKS ini kursi di DPR-nya sangat tinggi, tapi kan efek elektoral Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan. Makanya jangan heran kalau PKS sekarang mengusulkan ini, mengusulkan itu. Semua partai sama aja. Kalau mereka berkuasa, mereka aja yang disodorkan begitu kan. Tidak melihat kepentingan masyarakat kan begitu. Kepentingan masyarakat apa coba? Ya menginginkan Anies Baswedan dengan yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.